Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kami sangat ingin bertemu Bapak Ibu sekalian secara langsung karena kami sudah menganggarkan sebenarnya untuk rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Tabung Tengah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, karena kondisi yang ada saat ini tidak memungkinkan kita untuk berkumpul, jadi kami mohon maaf apabila kegiatan ini dilaksanakan secara video conference. Tapi pun itu adalah satu keuntungan juga bagi kita, karena dengan ini kita bisa belajar Bapak Ibu, bisa menggunakan teknologi yang terbaru, yaitu kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang dalam satu waktu, yaitu dengan menggunakan aplikasi video conference ini. Baik Bapak Ibu sekalian, terutama kami hormati Pak Kadis, Bu Sekdis, dan Bu Kabid dan Pak Kabid yang ada di Tapteng, Tapung di tengah sana. Hari ini kita akan berdiskusi Bapak Ibu untuk kegiatan pendampingan di Tapung di Tengah yang kebetulan oleh Menteri Pertanian ditetapkan kami sebagai atau Polbangtan Medan sebagai pendampingnya Bapak Ibu. Jadi untuk itu kami ingin berdiskusi terutama sekali dengan Bapak Ibu sekalian, Pak Kabid dan juga Pak Kadis, Pak Bu Sekdis dan Pak Kabid, serta Kepala BPP semua, bagaimana kita akan mendiskusikan bagaimana nanti langkah kerja kita dalam melaksanakan kegiatan dan program utama Kementerian Pertanian di Tapel Tengah ini Bapak Ibu. Tentu sebagai Bapak Ibu sebagai pengelola atau penguasa Dinas Pertanian di sana, kami akan minta izin dan juga minta arahan bagaimana sebaiknya nanti kita bisa bekerja sama dalam rangka membangun pembangunan pertanian di Tapanuli Tengah, terutama untuk kegiatan-kegiatan Kementerian Pertanian yang akan dijalankan untuk tahun 2020 ini. Mungkin langsung saja Bapak Ibu ya, kami serahkan kepada Ibu Direktur untuk memberikan kata sambutan dan juga pendapat-pendapat atau arahan untuk kegiatan pendampingan yang akan dilaksanakan oleh Polbangtan Medan di Tapanuli Tengah. Jelas Pak ya, Bapak Ibu? Oke. Baik, terima kasih Pak Firman selaku Kepala UPPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia buat kita semua. Bapak Kepala Dinas dan jajarannya, apakah bisa dengan jelas mendengarkan suara saya? Mohon angkat tangannya Pak. Bisa? Jelas suara saya? Jelas. Oh jelas, oke terima kasih ya Bapak Ibu ya. Nah, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Tengah, Ibu Sekretaris, Bapak Ibu Kabid maupun pejabat eselon 4, serta kepala-kepala BPP dan seluruh staf yang hadir dalam kegiatan telekonferensi sinkronisasi kegiatan Polbangtan Medan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, gimana Pak kondisi pegawai Dinas Pertanian Tapanuli Tengah? Apakah semuanya sehat? Sehat? Coba kalau sehat, mantap. Sehat ya? Iya. Oke. Nah kita diskusi jarak jauh ya Pak ya. Nah, jadi Pak, sesuai dengan Permentan nomor 49 tahun 2019, bahwa Polbangtan Medan itu diamanahkan untuk menanggung-jawabi 4 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara, Pak. Nah, salah satu kabupaten yang menjadi tanggung jawab kami adalah Tapanuli Tengah. Nah, apa yang kami tanggung jawab di Tapanuli Tengah terkait program-program utama dari Kementerian Pertanian. Nah, program utama itu pertama itu adalah Komando Strategis Pembangunan Pertanian atau Kostratani ya. Kemudian
fasilitasi KUR ya, ini oleh Dirjen PSP. Nah, selanjutnya peningkatan produksi tanaman pangan melalui pengembangan kawasan berbasis korporasi atau sering disingkat dengan Propaktani. Nah, selanjutnya pengembangan kawasan hortikultura, sayuran, tanaman obat, buah-buahan ya, dan florikultura berdaya saing yang kita singkat dengan Gedor Horti. Nah, yang kelima itu Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas, Produksi dan Daya Saing Perkebunan atau GRASIDA ya, ini menjadi tanggung jawab Dirjen BUN. Nah, selanjutnya peningkatan populasi dan produktivitas serta mutu genetik ternak potong dan unggas sapi indukan, integrasi sapi sawit dari industri hulu dan hilir unggas atau disebut dengan Cikomandan ya. Nah, ini yang ketujuh, akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan perbanyakan produksi benih, bibit, hasil litbang. Kedelapan, pengentasan daerah rentan rawan pangan melalui family farming, pertanian masuk sekolah atau PMS, distribusi dan pengendalian harga pangan pokok, serta diversifikasi pangan, yang ini menjadi tanggung jawab dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, serta penguatan layanan perkarantinaan dan akselerasi ekspor melalui program gerakan 3 kali lipat ekspor atau GRATIX ya. Nah, ini adalah program-program utama dari kementerian yang eksekutornya adalah Dinas Pertanian Kabupaten. Nah, nanti mana yang program-program saya sebutkan tadi itu ada di wilayah Bapak Ibu sekalian, inilah yang akan kita dampingi selama 1 tahun ini ya, sampai dengan bulan Desember. Dan nantinya kami juga Bapak Ibu akan mengirimkan mahasiswa dan dosen untuk melakukan kegiatan pendampingan di Kostratani yang berlokasi di BPP masing-masing. Nah, untuk itu Bapak Kepala Dinas mohon izin, kami sudah menetapkan 4 orang staf kami yang menjadi penanggung jawab untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah, mungkin yang sudah tidak asing lagi, sudah familiar itu Pak Firman Silalahi, kemudian ada Pak Makruf Wicaksono, selanjutnya ada Ibu Yusra dan Ibu Yeni. Nah, nanti mungkin 4 orang staf kami ini yang akan selalu berkunjung ke kantor Pak Kepala Dinas maupun ke BPP untuk mengawal, untuk membantu, memfasilitasi kegiatan-kegiatan dari program utama Kementerian Pertanian ini. Jadi mohon nanti bantuan daripada Bapak Kepala Dinas untuk bisa mendukung maupun memberikan arahan kepada staf kami tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Kepala Dinas, bahwa kunci daripada keberhasilan program ini adalah indikatornya dari laporan kegiatan yang kita sampaikan. Saya kira semuanya sudah memperoleh ya, apalagi teman-teman dari BPP untuk melaporkannya di aplikasi laporan utama pertanian.go.id ya. Nah, di situ kita akan melaporkan rencana tanam ya, kami mau nanti panen ya, dibuktikan dengan foto open kamera. Nah, ini tolong dapilkan. Jadi kami harapkan nanti bantuan daripada Bapak Kepala Dinas untuk bisa membantu supaya dapat para penyuluh maupun nanti yang dikoordinir oleh Kepala BPP bisa melaporkan kegiatan-kegiatan ini. Mungkin kita sudah tampilkan tayangannya seperti ini Pak Kadis ya. Nah, jadi instruksi dari sekretariat untuk Kostratani
nasional. Jadi kita juga kemarin itu dari penyuluh meneruskannya ke grup Kostra Tani Nasional. Namun mereka sudah menegaskan, walaupun kita mengirimkan foto-foto ini melalui WA Group, apabila tidak diinput dalam aplikasi laporan utama ini dianggap kita tidak punya kegiatan. Dianggap kita tidak punya, tidak bergerak pertanian. Sementara Pak Menteri sudah menegaskan bahwa walaupun dengan suasana pandemik COVID-19 ini, pertanian itu tidak pernah berhenti. Pertanian itu harus tetap jalan, pertanian harus tetap bergerak, karena pertanian harus menghidupi 267 juta jiwa penduduk Indonesia. Nah, mungkin informasi Pak Kepala Dinas, sebetulnya kita kalau menurut jadwal itu kita sudah akan menurunkan mahasiswa kita sebanyak 199 orang. Nanti kita akan alokasikan di 4 kabupaten yang saya sebutkan tadi, termasuk juga di Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya mohon nanti kesediaan Bapak Kepala Dinas untuk menerima mereka, termasuk juga dengan dosen-dosen pendampingnya ya. Nanti Pak Kepala Dinas dalam kegiatan itu kami juga akan memberikan bantuan demplot pada titik-titik lokasi ya, beberapa BPT sesuai dengan anggaran yang tersedia kepada kami. Nah, ini nanti saya harapkan dukungan dari Bapak Kepala Dinas beserta jajarannya, bagaimana bisa kita mendukung, mensukseskan program daripada Kementerian Pertanian ini, sehingga kita bisa menjadi panglima, kalau istilah Pak Menteri, panglimanya pertanian dengan wabah virus corona ini. Jadi kalau di rumah sakit itu panglimanya para tim medis, dokter dan perawat, maka yang di lapangan ini dalam kondisi sekarang ini panglimanya kita, para SDM pertanian, petani ya, dan para stakeholder yang membantu kegiatan pertanian. Nah, mungkin saya kira sekian dulu ya Pak ya dari saya, kita bisa berdiskusi. Pak Kepala Dinas, saya mohon maaf ini sebetulnya kami juga akan sounding saya dan teman-teman ke Tapanuli Tengah Pak. Namun karena kondisi yang seperti ini, kita sudah rancang Pak itu untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi nanti yang kita lakukan secara terjadwal. Jadi bahwa di sini kami butuh kerjasama, dukungan daripada Pak Kepala Dinas. Jadi untuk sementara Pak kita melakukan komunikasi jarak jauh ya Pak ya. Saya kira nggak masalah Pak, jaraknya yang jauh, tapi mungkin kita bisa merasa dekat di hati gitu ya Pak Kepala Dinas. Mohon nanti kami mohon arahan juga dari Pak Kepala Dinas, kira-kira apa yang bisa kita sinergiskan, apa yang Pak Kepala Dinas butuhkan dari Polbangtan Medan. Terima kasih. Ya, Bu. Ya, Pak Kadis, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silakan Pak dari Bapak untuk menyampaikan arahan dan juga atas sambutan Pak. Terima kasih Pak. Apa Pak? Ini kedengaran ini? Ya, mundur sedikit. Mundur sedikit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Silalahi, kedengaran ya? Dengar. Soalnya mic-nya kami nggak punya. Kedengaran Pak? Jelas Bu, kedengaran jelas. Jelas. Ya. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore
Salam bahagia untuk kita seluruhnya. Jadi mohon izin, ini kami mewakili Pak Kadis, karena walaupun Pak Kadis ada di samping saya, suaranya masih agak kurang sehat, Bu. Nah, jadi yang kami hormati Ibu Direktur Polbangtan beserta staf-staf sekalian yang berada di sana. Izinkan kami dari Tapanuli Tengah ini dengan pasukan inti yang cukup lengkap ini, Bu, yang ada pada saat ini. Jadi mungkin kalau untuk video secara rame-rame itu dengan direktur, dengan Dirjen Perkebunan, karena ada pola percepatan PSR yang diinginkan dari kabupaten. Kami terima kasih, dan saya pikir bukan selamat datang lagi karena Polbangtan bukan yang pertama berkiprah di Tapanuli Tengah, dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kiprahnya ya, Bu. Jadi selamat datang kembali di Tapanuli Tengah, walaupun kemarin mahasiswa kita setengah jalan sudah dibawa pulang ya, Bu ya. Padahal sedang manis-manisnya hubungan pada saat itu di Tapanuli Tengah. Nah, dengan adanya program strategi dari Kementerian Pertanian dengan berbagai macam, ada yang ekspor 3 kali dan sebagainya yang disampaikan oleh Ibu Direktur tadi, mudah-mudahan itu semuanya adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita, khususnya di Tapanuli Tengah, dengan dibantu dari terutama rekan-rekan dari Polbangtan. Jadi untuk saat sekarang ini ada beberapa mungkin yang menjadi kesulitan bagi kami di Tapanuli Tengah. Pertama, dari 9 lokasi BPP kita. Karena kalau kita lihat daripada program strategis yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa BPP adalah menjadi pusat segalanya dari segala program strategis kementerian. Ini akan menjadi sulit diterapkan di Tapanuli Tengah. Terutama karena lokasi-lokasi dari BPP kita itu berada dari lokasi yang cukup jauh, sehingga mengalami kendala dalam hal internet. Jadi kemarin itu seharusnya sudah ada dua BPP ya, 2 BPP yang ditampung di dana 2020 untuk kita permak sebaik mungkin dan dipersiapkan menjadi pusat dari Kostra Tani. Ternyata minggu kemarin kita sudah terima bahwa dana DAK infrastruktur itu sama sekali dihapuskan. Berarti masalah kami, Bu, tidak bakalan bisa kami mengoperasionalkan BP yang 2 tersebut. Kemudian untuk Kostra Tani, untuk Sumatera Utara, kita kan tidak termasuk di dalamnya, di dalam Kostra Tani Sumatera Utara. Jadi mungkin yang bisa kami lakukan, bahkan ada 1 BPP, kita itu BPP yang baru, di Andam Dewi, listrik belum bisa masuk, karena kekurangan daripada tiang listrik. Di dalam forum OPD sudah kami sampaikan, di dalam forum OPD Kabupaten tentang kekurangan daripada tiang listrik ini. Karena daerah yang dituju hanya BPP kita di Andam Dewi. Mungkin teman-teman mahasiswa dari Polbangtan yang sudah berlokasi di BPP Andam Dewi sudah tahu kesulitan daerah kita di sana. Nah, jadi yang ada saat sekarang ini adalah mengoptimalkan yang ada di kabupaten dengan menggunakan peralatan DWDW, Bu, peralatan sendiri-sendiri dari masing-masing koordinator BPP kita. Karena dulunya DWDW ini 2 tahun dijanjikan, kemarin koordinator akan dapat, itu kan ada tidak jadinya ya kan, Bu. Mudah-mudahan mungkin kalau saran kami,
kalau dalam waktu cepat untuk optimalisasi daripada Kostra Tani ini, terutama yang paling gencar-gencarnya sekarang kami diserang, baik dari Polbangtan, baik dari BPTP, baik dari pusat, ini serangannya serangan mendadak ini semua, Bu. Percepatan untuk pendataan. Nah, Mbok ya senjatanya juga mendadak. Boleh dong, terutama koordinator-koordinator BPP kami menerima alat-alat ini secara mendadak, sehingga optimalisasi kegiatan kami dan produktivitas kinerja kami juga bisa mendadak naik, Bu. Nah, kalau tidak ada optimalisasi persenjataan ini, bagaimana kita akan mengoptimalkan terutama produksi data kita. Kemudian, kalau kita lihat dari konsep Kostra Tani, maaf tolong diluruskan kalau kami salah mengerti, ternyata di sana seluruh pusat daripada pendataan, pengamatan hama, peningkatan peternakan, perkebunan, kebetulan alhamdulillah di dinas kita itu ada keseluruhannya, tupoksinya ada di kita. Kita siap dengan perangkatnya. Tetapi perangkat-perangkat lunak inilah sekarang yang masih sangat minim. Terutama sekali untuk di DPP. Jangankan di PPP, sedangkan kami yang ada di kantor pun masih begini, Bu. Mic-nya